Mau guru SD kan dari dulu guru kelas sabaraha. Aduh, Pak Ustad, ayeuna mah tos leuleus S2 mohon. Ibu mah ieu we anger we kelas 1 SD cenah nyebutan teh gitu. Artinya apa? Ini enggak bawa sekaba-kaba kan? Tidak ada guru yang saya enggak mau jadi guru, maunya jadi dosen atau ini. Tidak. Ini artinya menanamkan prinsip bahwa yang dibutuhkan seorang manusia itu bukan di mana dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah bersama dengan perwakilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati, agungkan dan muliakan Ibunda, Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Lembang, Ibu Hajah Teti. Yang kami muliakan, agungkan Bapak Ketua Komite SMPN 1 Lembang, Bapak Dr. Usep. Yang kami hormati juga Bapak Priyono. Ini guru saya. Sebetulnya ini tidak layak disebut wejangan, lebih ke nostalgia aja, mengenang kisah-kisah dulu di SMP 1. Hingga sampai detik ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengabdi. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapatkan lindungan, bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bila khusus salam ta'zim dan penghormatan kepada Ibunda Ibu Hajah Yaya. Ini sering bertemu pada kegiatan pentas PAI ya. Dan selalu ingat namanya karena sama dengan nama ibu mertua. Ya. Kepalanya sama yang lain ya, yayasan Pak Topik. Ya. Kemudian bil khusus Bapak Ustadz Makmun, yang wasilah beliau juga Pak Ustadz Kaspi, saya bisa hadir di tempat ini. Juga ini ada bil khusus Bu Hajah Yayet, ini sering ke tempat kami ya, di Pasir Handap. Kemudian yang lainnya kalau disebutkan habis ini menyebutkan nama ya. Cuman waktu itu saya kelas 1C. Ya, kalau sekarang 7, kalau dulu makin 1 ya. Kelas 1C, wali kelasnya Bapak Setiawan, guru matematika. Setiaman. Oh, Setiaman? Iya. Wah, Sudah almarhum. Sudah almarhum ya. Almarhum Bapak Setiaman, guru matematika ya. Iya, betul. Kemudian kelas 2G, Bapak Ono, guru fisika. Ya, saat itu pada saat mengenal fisika itu awal penderitaan bagi murid-murid itu. Kenapa? Karena dulunya IPA. Ya, begitu masuk ini langsung dipecah, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Itu sebetulnya penghinaan kepada akal kita. Ya, jadi repot mikirnya begitu ya. Nironnya jadi harus ketiga orang kan begitu. Ya. Kalau dulu berarti bersatu IPA waktu SD jadi dipecah jadi 3. Kemudian kelas 3C yang menjadi wali kelasnya almarhum al-maghfur Bapak Pak Hedi ya. Bapak Hedi, guru PPKN. Alhamdulillah. Mohon izin dibuka masker ya. Kebetulan maskernya ini samaan dengan Ibu Kepala Sekolah ya. Nah, seperti inilah muka asli saya. Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang kisah dan perjalanan tentu sebagai manusia yang memiliki etika, istilah peribahasanya jangan sampai kacang lupa kulitnya.
Bahasa Sundana ulah poho kana purwadaksi. Siapa kamu saat ini tidak mungkin bisa hadir tanpa ada orang-orang terdahulu, tanpa ada sepuh kita, tanpa ada nenek moyang kita, tanpa ada uyut kita. Karenanya tidak ada sedikit pun sebetulnya sesuatu yang bisa membanggakan, mempongahkan kita. Karena apa? Walau bagaimanapun seorang murid di depan gurunya tetap murid. Tidak ada bahasa bahwa murid bisa melebihi gurunya. Tidak ada. Karena yang namanya minimal umur gak bisa ngejar. Betul ya? Jadi umur selalu di bawah, wawasan selalu di bawah, pengalaman selalu di bawah. Karena ini waktu di SMP dulu, ingat saat itu kalau saya jajan itu hari Sabtu itu jadi hari yang spesial. Karena suka beli keripik Widya dulu. Ada mereknya keripik Widya di kantin nomor 5 sebelah kanan kalau dari sini. Sebelah sana ya 1, 2, 3 nomor 5 ada keripik Widya. Harganya 2.500. Saya itu bekal setiap hari itu 1.000 di bekalan kupun bapak teh. Nah, harga gehu saat itu 500 perak, 500 rupiah. Janten mual kapeser eta keripik Widya, maka saya ikhtiar melakukan puasa Senin, Rabu, Jumat. Puasa nate puasa Senin. Kemudian puasa hari Senin itu adalah puasa sunnah Nabi, Rabu itu puasa wedal, kemudian Jumat biar menjadi puasa apa itu selang sekar, puasa Nabi Daud. Jadi Senin, Rabu, Jumat. Maka pada hari Sabtu gara-gara Senin, Rabu, Jumat puasa, Sabtu jadi punya uang 4.000. Nah, jadi bisa meser keripik Widya 2.500 ditambah gehu 2 ditambah teh naon namanya teh teh botol anu hejo teh giningan. Teh gelas tah eta. Itu hari kebanggaan ya. Itu pada saat itu betul merih Bu. Saat itu sekolah itu ingat ada perubahan regulasi, masuk itu 6:30 SMP 1 itu. Pada saat almarhum almarhur Ibunda Dr. Randa Hajah Yeti Ratna Rahayu itu yang menjadi kepala sekolahnya. Beliau yang menandatangan ijazah saya sehingga saya bisa lanjut ke SMP S1, S2 bahkan melanjutkan ya, menyelesaikan studi doktor di UIN Sunan Gunung Jati. Mohon doanya dari semuanya. Itu gara-gara bisa ditandatangan ijazah, padahal saya siswa yang tidak kompeten, ya, tidak kompeten jujur saja, suka dibully saat itu, ya, suka dihina, kemudian nggak punya teman, temannya itu biasa buangan, nggak suka gaul sama orang kaya, nggak suka gaul sama orang pinter, nggak usah gaul sama orang ganteng, ya gaulnya sama yang jelek, miskin, barodo, ya itulah. Itu serius itu. Justru berterima kasih dengan orang-orang itu. Kenapa? Karena gara-gara mereka, gara-gara gua dibully nih dulu, maka bisa bertahan, punya prinsip hidup, berkarakter. Ya, sampai di dalam hati itu berdoa. Kata Nabi, da'watul mazlumi mustajabatun. Doanya seorang yang didolimi itu diijabah. Maka saat dibully itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan saya orang besar. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang saat ini saya yakin lebih besar daripada Pak Pri. Kenapa? Bobot saya sudah 74 Pak. Dari dulu langsing Pak Pri itu nggak ketahuan kalau banyak makan ya. Seperti bisa bertanya di berterima kasih sebetulnya. Sehingga yang terbentuk adalah karakter kuat, imun. Ibarat anak kecil kalau misalkan dikasih hujan, dikasih angin malam, itu sebetulnya menguatkan dirinya ketimbang misalkan hanya diimunisasi saja. Itu namanya imun alami. Artinya terpaan, cercaan, hinaan itu adalah imun alami seseorang yang beriman. Itulah yang Allah ajarkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai muncul kalimat kata Nabi, "Idza ahabballahu 'abdan qad ibtala." Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka pasti diujinya. Maka pasti diberikan terpaan berupa bulian, hinaan, cacian. Karenanya berarti kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang menghina kita. Ya, kenapa? Sampai kapanpun kata Nabi, inna kulladzi ni'matin mahsudun.
Setiap orang yang punya kelebihan, punya karunia, punya keunggulan, pasti ada orang yang hasud. Artinya kalau ada orang yang menghina kita, kita itu lebih baik daripada dia. Ya sudah, nikmati saja. Setuju? Setuju sadayana? Nah, jadi bisa bertahan tuh gara-gara demikian. Waktu itu masuk 6:30, kita itu karena berangkatnya dari pesantren jam 6 itu baru bubar ngaji. Maka buru-buru dari rumah ke sekolah ini sambil lari, sambil ngagayem nasi goreng mau dibungkus teh. Ya, maka perjalanan tuh kurang lebih 3,5 km. Lumpat da teu gaduh motor. Lumpat maka di Cijeruk teh eta teh kali Kiben. Ya. Ya, bari dahar gitu kan. Kali Kiben alah ieu kumaha kaberangan. Begitu akhirnya maksakeun sambil terbata-bata. Datang rata-rata jam 7 kurang 10, paling cepat jam 7 kurang 15. Sebelum ke sekolah harus ke ruang TU dulu, ya, ke ruang piket. Untuk apa? Surat izin, ya, datang terlambat atau diizinkan masuk kalau sudah ke TU dulu, ya. Akhirnya ngisi dulu itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, geus saminggu mah geus maneh mah da kaberangan wae tong make nu kieu cenah. Alhamdulillah kan ngirit pengeluaran sekolah begitu. Datang ke sekolah, wah ya geus biasa ya, tekan terlambat di mana ya ngaji dulu. Alasannya selalu ngaji dulu. Didoakeun sia maneh sing jadi ustad cenah gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu gara-gara suka kesiangan itu jadi doanya bagus begitu ya. Jadi doanya baik, didoakan supaya jadi orang hebat begitu. Ya. Akhirnya memang kejadian-kejadian seperti itu di SMP 1 nggak terlupakan. Saat itu punya kawan ya yang luar biasa. Dia itu suka jadi kalau zaman sekarang itu public figure, followernya banyak ya. Kalau follower saya bisa dilihat ya, itu di sini ya. Aktivitasnya juga ada dimunculkan profilnya. Jadi saat itu dia itu selalu jadi public figure. Kalau hari Sabtu upacara penutupan, karena kita itu sekolahnya siang, kelas 1 itu sekolahnya siang, jadi upacaranya di hari Sabtu. Yang selalu dipilih jadi komandan upacara tuh kenapa selalu dia begitu kan? Emang betul dia itu putih, ganteng, pinter lagi. Ya pasti orang mah moalnya karena lamun upacara teh titah barisnya siap gerak maju jalan, jadi suku kanan teh jeung kaki kanan teh sarua gitu akhir. Wah, jadi siga robot geus latihan sabaraha kali ge anger we gitu deui otomatis ya. Karena kita diajarkan di agama itu sedikit bertolak belakang. Maka langkah yang baik itu adalah langkah menggunakan kaki kanan begitu. Berarti tangan yang baik tangan kanan, mata maju jalan kanan dua nana gitu. Jadi teka pakai jadi komandan upacara gitu. Padahal prinsipnya bener gitu. Nah, akhirnya dia selalu maju, lambat laun. Ternyata orang ini dijauhi sama temennya, ada kejadian yang mungkin tidak layak untuk diceritakan, tapi yang jelas ketemu lagi waktu SMA. Pada saat SMA dia jadi public figure lagi, kemudian mulai membuli-buli lagi. Oh begini, karena dapat pacar yang paling pintar, kemudian cantik dan juga orang kaya. Wah, seperti itu. Wah geus ngenek deui wae, urang teh geus moal payu deui, moal kabagean ya kan. Itu. Nah, lagi berduaan sama pacarnya, kita datang nih. Cuma bilang begini, "Cie." Lalu dia bilang, "Cicing siapa nih?" Tahu sana. Allahu Akbar. Ngahina nah. Lalu saya hanya bilang seperti ini. Ku saya dibocorkeun sia kejadian nu keur di SMP hiji cenah. Ampun ge, ampun. Oh, ulah eta mah rahasia orang rahasia. Main teh saya SD jeung urang, SMP jeung urang, SMA jeung urang, tapi belaguda moal aya. Alhamdulillah tah gara-gara ngahina Ustad harita keur SMA hiji nepikeun ka ayeuna can kawin. Ketang mohon maaf ya. Ini sensor ya. Itu dikersakeun ku Gusti Allah. Makanya alhamdulillah wahai anak-anakku yang sekarang masih sekolah, kalau nggak laku sekarang sama cewek, ya yang penting kan nanti di masa depan kamu dapat istri. Sekarang alhamdulillah punya istri 1 ya, anak 3. Alhamdulillah. Ada beberapa teman mengkada datang, "Ki, gimana nih saya pengen punya jodoh, pengen punya anak," begitu kan. Di dalam hati, iya saatnya balas dendam. Ya, tetapi tidak seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata masa-masa SMP itu adalah masa-masa yang sulit bagi kami sebetulnya. Karena ada bilang itu masa transisi ketika
SD anak, kemudian SMA dianggapnya remaja, SMP ini peralihan. Kalau bahasa agama itu murahik, ya, dewasa hente, budak hente begitu kan. Usia 12 sampai 15 tahun itu kan mau beranjak dewasa. Nah, tapi pada saat itu berkahnya di ACC atau assignment ya, ada signaturenya Ibu Dr. Andas Hajah Yeti, ya, dan tentu dengan guru-guru yang lainnya diluluskan. Saya yakin nilai saya kebanyakannya di mark up, ya. Kalau bahasa KPK itu digratifikasi, ya. Nilai kadede. Kenapa? Karena yang dilihatnya bukan saat itu. Anak yang sekolah di SMP 1 dilihat oleh para guru, khususnya kepala sekolah, adalah masa depannya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bahwa anak ini kalau tidak diputuskan rahmatnya, diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, maka dia akan menjadi orang hebat yang nantinya berterima kasih. Gitu. Tepuk tangan dong. Berarti Bu Hajah Yeti lihatnya sekarang. Oh, lihat sekarang saya nilainya digratifikasi dulu, tapi sekarang dibuktikan dengan pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah dipercaya pegang organisasi itu kurang lebih ada 14, ya, termasuk pokoknya itu di Yayasan Pendidikan Islam Darun Nasya, dari mulai ada TK-nya Bunda, ada MDT-nya, ada MI-nya, SMP, SMA-nya, dan sekarang mulai kerjasama dengan Universitas International Women University. Kita ada program bidik misi di situ dengan 200 mahasiswa digratiskan dari KIPK itu. Ini bukan pencapaian yang luar biasa, tetapi ini pencapaian yang didorong dulu oleh para guru yang memberikan kesempatan kepada saya yang suka terlambat, kepada saya yang suka niron, kepada saya yang suka dimarahin, ya, oleh Pak Pri itu konseling begitu, ya. Makasih Pak, jadi saya jadi kuat nih gara-gara suka dimarahi dulu, ya. Kemudian juga oleh teman-teman yang dulu mendorong, ya. Pada saat mendorong itu, jadi begini, pada saat kita mau main bola, kita itu nggak suka diajak Pak, ya. Kenapa? Merasa tersakiti saat itu. Antong tong main bola maneh mah cenah teu bisaeun ka ditu we ngaji Quran cenah kitu, budak ustad cenah. Yang geus we urang teh ngaji Quran we. Main basket pasti ikut diajak main basket 5 orang, 6 orang dengan saya diajak, ternyata kapan mainnya? Ternyata tugas saya itu hanya ngambil bola pada saat ya keluar dari yard gitu, ya, keluar dari lapangan begitu, tuh kan nyokotan bola we. Jadi ternyata teman-teman basket sekarang sama saya sekarang diceramahi sekarang, ya. Ya, itu adalah sebuah kesempatan yang bagus sebetulnya. Karenanya perlu ditanamkan motivasi kepada anak-anak kita itu. Tolonglah ulah epes mer, ya, ulah epes mer. Karenanya budaya organisasi atau visi yang tadi Ibu Kepala Sekolah sampaikan itu terkait yang pertama berkah, bagus, ya. Bagus itu adalah berkarakter. Apa itu berkarakter? Berkarakter itu seperti jadilah manusia yang mewarnai bukan diwarnai. Artinya kamu harus berada di lingkungan ketika kamu bisa jadi pemimpin di situ. Pemimpin dalam artian yang membawa terhadap kebaikan, auranya harus positif. Ketika kamu hanya jadi pengekor saja, istilah almarhum al-maghfur Bapak Haji Yedi, Pak Hedi, ya, guru PPKN, ulah kabawa sakaba-kaba. Rizki maneh mun geus gede ulah kabawa sakaba-kaba. Artinya kita jangan hanya jadi pengekor saja, jangan jadi follower saja. Jadilah artis. Jadilah kamu itu seorang raja, jadilah seorang pemimpin, jadilah seorang leader. Kalau bahasa ekonominya barangkali jadilah seorang entrepreneurship. Kemarin berbicara dengan Pak Marsudi, alumni SMP 1 juga Pak Marsudi, ya, yang sekarang jadi pengawas. Kemudian ada Pak Kusnadi, bicara bahwa entrepreneurship itu artinya motekar, bukan kreatif tapi motekar. Karena orang kreatif itu hanya mencipta saja, tapi kalau motekar itu di samping kreatif ada jiwa cincengnya. Cinceng itu apa ya? Gimana ya? Ya struggle, gesit, atau ya mungkin dia kemana-mana pakai helm gitu, ya, gak tahu malu begitu. Tetapi dalam artian apa? Ini mampu bertahan dalam kondisi apapun daripada jadi pengikut. Lebih baik saya jadi diri sendiri. Yang ketika misalkan memang harus bergabung dengan orang lain, tapi tanamkan bahwa siapa kamu, identitas kamu itu tunjukkan. Jangan pernah malu mengakui bahwa saya itu alumni SMP 1, Bang Ji.
Saya Lembang hiji loh. Sampai dengan sekarang lewat itu alma mater saya alumni di situ. Jangan sampai memalukan SMP 1. Jangan bilang kamu alumni SMP 1 kalau sekarang jadi pengangguran. Jangan bilang alumni Bangji kalau sekarang kamu jadi peminta-minta. Jangan bilang kamu alumni Bangji kalau misalkan hanya jadi sampah masyarakat. Jangan bilang kamu alumni Bangji kalau sekadar merepotkan orang lain. Jangan bilang kamu alumni Bangji kalau misalkan jadi beban bagi orang lain. Tapi katakanlah saya alumni Bangji karena dulu punya guru-guru, punya wali kelas, punya pembimbing, punya kepala sekolah yang berkarakter. Buktinya apa? Ya tepuk tangan. Berkarakter, berprinsip, tidak hejo tihang, teu kabasa kaba-kaba. Saya sudah S2 misalkan ya begitu ya, atau sudah doktor, kan gurunya tetap guru SMP begitu ya. Komo guru SD kan dari dulu guru kelas sabaraha. Aduh, Pak Ustad, ayeuna mah tos luluh S2 mohon. Ibu mah ieu we anger we kelas 1 SD cenah nyebutan gitu. Artinya apa? Ini enggak bawa sekaba-kaba kan? Tidak ada guru yang saya enggak mau jadi guru, maunya jadi dosen atau ini. Tidak. Ini artinya menanamkan prinsip bahwa yang dibutuhkan seorang manusia itu bukan di mana dia berada, tapi ketika dia berada bisa mewarnainya. Itu yang disebut dengan berkarakter. Kemudian yang kedua, aman, memberikan rasa aman. Ya, artinya aman ini kita artikan sesuatu yang begini ya. Aduh, Kang, ieu teh bade serius, bade heureunya. Jadi aman, dimanapun kita jadilah sesuatu yang dirindukan, jadilah orang yang aman, orang berada di sekitar kita itu merasa damai, insya Allah. Kemudian juga gembira, ini yang paling penting ya, gembira, menggembirakan, orang senang dekat dengan kita, unggul itu kompeten, kemudian juga sehat. Ini sehat jasmani, sehat rohani.